Padahal kalau kita bicara soal penanggulangan bencana kan besar banget ya, Betul. Kak Tama ya. Ada Banyak apa aja banget. tuh? Ada prabencana, Ada daruratnya, saat bencananya, bencananya, gitu betul, ya, tanggap daruratnya. darurat. Terus juga ada yang namanya paskanya, Setelahnya gitu. kan itu ya. Setelahnya Iya, paskanya. betul. Nah makanya si RPB ini akan nanti berisi soal 3 hal tadi, prabencananya, terus kemudian saatnya, dan kemudian paskanya. Oh, enggak, saya pikir cuma di awal doang, ternyata enggak ya? Enggak banget. Bahkan enggak. langkah-langkah apa yang harus dihadapi saat terjadi bencananya, setelah terjadi bencananya pun ada di situ berarti. Walaupun bencananya belum kejadian. Betul. Oh, Jadi gitu. ini kayak kita mau merencanakan. Kan nanti kalau KRB itu kan kita sudah tahu nih. Halo sahabat tangguh, selamat datang di podcast BNPB. Saya Tama akan memandu jalannya podcast hari ini membicarakan terkait isu dan informasi penanggulangan bencana di Indonesia. Selalu update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Ngomong-ngomong soal penanggulangan bencana, kegiatan ini juga tidak lepas dari yang namanya langkah perencanaan. Saking pentingnya yang namanya langkah perencanaan, bahkan seorang presiden Amerika ke-35, John F. Kennedy, pernah mengatakan bahwa usaha dan keberanian itu tidak cukup, butuh juga tujuan dan arah perencanaan. Nah, jadi penting banget yang namanya perencanaan di dalam berbagai kegiatan untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Apalagi kegiatan terkait penanggulangan bencana. Nah, dari awal saya kerja di kantor ini, itu sering banget dengar yang namanya istilah-istilah dokumen perencanaan. Mulai dari Renas PB, RIPB, RPB, RPKB, BPKB, mungkin PKB, saking banyak banget ya. Dan itu kadang-kadang sulit untuk membedakan ini dan ini bedanya apa ya gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu dari banyak dokumen perencanaan tersebut yang namanya RPB atau Rencana Penanggulangan Bencana. Ini katanya sih informasinya dokumen itu sakti banget. Beneran deh. Sampai-sampai dokumen ini tuh diwajibkan bahkan masuk ke dalam standar pelayanan minimal di SPM 101 terkait sub bidang kebencanaan. Bener begitu ya, Kak Arsyad ya? Yap. Udah lama nih kita nggak ketemu nih. Iya. Sehat, Kak? Sehat. Biasanya akhir tahun sibuk ya? Iya. Luar biasa penyerapan, target kinerja, betul nggak? Iya, betul sekali. Nah, teman-teman, Kak Arsyad ini itu adalah seorang analis bencana, betul ya? Analis bencana di Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana. Betul. Di Kedeputian Bidang Strategi. Sistem dan strategi. Nah, ini boleh nggak sih aku bilang Kak Arsyad ini pengampu RPB? Waduh, Duta PRB Indonesia. Duta RPB Indonesia boleh nggak sih? Enggak sih. Direkturku kali ya itu. Oh, direkturnya. Iya, ya direktur kan butuh bawahan yang ya alhamdulillah Kak Arsyad tuh jago banget lah soal RPB. Ini jadi nggak salah nih narsumnya teman-teman atau sahabat tangguh. Nah, Kak Arsyad, mungkin untuk ngawalin ya, boleh nggak kita dikasih informasi RPB itu apa sih, kok katanya penting banget sampai pihak daerah, kabupaten, provinsi harus buat tuh gimana sih gitu maksudnya, boleh nggak? Oke, jadi sebelum saya menjawab nih Kak Utama, tapi sebelumnya terima kasih sudah ngajak saya untuk join di podcast ini. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Arsyad Iriansyah, saya dari Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana. Di RPB, di Direktorat PSPB ini kami adalah salah satu pengampu untuk yang namanya dokumen RPB, dokumen Rencana Penanggulangan Bencana. Jadi kalau singkatannya RPB itu adalah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana. Nah, dokumen RPB ini sebenarnya adalah turunan dari yang namanya kajian risiko bencana. Okay. Kajian risiko bencana ini kan isinya adalah peta-peta gitu ya, peta-peta kemudian terkait dengan prioritas bencana, kapasitasnya masyarakat seperti apa, kerentanannya, gitu kan. Nah, RPB ini disusun agar setiap kegiatan penanggulangan bencana itu dapat berjalan dengan terarah
terkoordinasi dengan baik gitu. Nah, kalau RPB ini sebenarnya adalah dokumennya pemerintah daerah. Oh, jadi bukan punya BPBD aja ya berarti? Enggak. Nah, ini mungkin yang mindset orang-orang bahwa ini kan penanggulangan bencana gitu. Jadi urusannya lu aja gitu, BPBD gitu. Betul. Enggak, kata Tama. Jadi sebenarnya RPB ini itu adalah dokumennya pemerintah daerah. Dokumen yang kalau bisa saya bilang adalah dokumennya kayak kitab sucinya gitu ya. Betul. Kitab sucinya, Kak. Jadi kitab suci yang nantinya itu akan menjadi panduan untuk nanti misalnya daerah itu mau melakukan aksi-aksi penanggulangan bencana atau mungkin aksi-aksi penanggulangan risiko bencana selama 5 tahun ke depan itu seperti apa gitu. Makanya kalau kita mau bikin RPB itu kita perlu namanya sebelum misalnya ini kan apalagi mau tahun 2024 gitu ya buat pemerintah daerah. Betul. Kalau misalnya mau bikin kita akan mau RPJMD gitu kan. Itu yang 5 tahun. Terus ada juga yang namanya RPJPD yang 25 tahun. Nah, si dokumen ini kan tentunya nanti di bagian isinya visi misi, terus kemudian aksi atau prioritas, tentunya ada biasanya bagian yang namanya sub lingkungan, yang bagian lingkungan itu. Nah, tentu kita pengen aksi-aksi terkait dengan lingkungan ini tidak hanya yang soal namanya penanaman hutan kembali misalnya. Iya, itu penanaman hutan kembali itu benar gitu. Tapi apakah sebenarnya ini adalah yang menjadi akar masalahnya atau sebenarnya hanya sebuah gejala gitu. Padahal kalau kita bicara soal penanggulangan bencana kan besar banget ya, Kak Tama ya. Ada apa aja tuh? Ada prabencana, ada daruratnya, saat bencananya gitu, ya, daruratnya. Terus juga ada yang namanya paskanya, setelahnya gitu. Kan itu setelahnya ya? paskanya. Nah, makanya si RPB ini akan nanti berisi soal 3 hal tadi, prabencananya, terus kemudian saatnya, dan kemudian paskanya. Enggak, saya pikir cuma di awal doang, ternyata enggak ya? Enggak banget. Bahkan langkah-langkah apa yang harus dihadapi saat terjadi bencananya, setelah terjadi bencananya pun ada di situ berarti. Walaupun bencananya belum kejadian. Betul. Jadi gitu. ini kayak kita mau merencanakan. Kan nanti kalau KRB itu kan kita udah tahu nih prioritas bencananya apa. Betul. Prioritas bencana itu kan dilihat atas 2 hal ya, misalnya bagaimana kecenderungannya gitu kan. Terus kemudian bagaimana ancaman risiko ini, dia tinggi, sedang atau rendah. Nah, kalau misalnya ternyata kecenderungannya adalah cukup sering, kemudian tinggi, tentu kan ini perlu diantisipasi gitu kan oleh daerah. Misalnya contohnya kalau kayak kemarin yang di Cianjur, ternyata gempa gitu kan. Nah, kira-kira aksi-aksi penanggulangan bencananya apa gitu. Dan harusnya sih berarti gini, kalau misalkan satu daerah kabupaten lah, contoh misalnya kabupaten A punya RPB, berarti dia harusnya dengan kata lain sudah memetakan tindakan apa yang harus dia lakukan pra bencana, saat darurat, juga paskanya berarti. Jadi yang kita lihat sebenarnya dari kita bikin namanya dari prioritas bencana itu ada tahapan berikutnya lagi, Kak. Menentukan masalahnya. Masalah pokoknya itu apa? Nah, masalah pokok ini yang kita lihat dari kecenderungan kerentanan sama keterpaparannya gitu kan. Terus kemudian kita melihat gap dari kapasitas daerahnya, kapasitas masyarakatnya seperti apa gitu kan. Terus yang kemudian yang ketiga adalah RPJMD. Jadi yang kita lihat aksi-aksi yang dilakukan oleh misalnya Bapeda, kemudian Dinsos, pemetaan stakeholder ini, kita lihat dulu dari apa yang menjadi akar masalah, kemudian kita turunkan menjadi isu strategis. Gitu. Kompleks banget ya kayaknya. Iya. Tapi ini sangat menarik karena akhirnya jadi masyarakat, pemerintah daerah kemudian, atau kan kalau di dalam menyusun namanya RPB, kita harus punya namanya tim teknis. Gitu. Tim teknis ini adalah orang-orang yang berisi OPD yang nanti akan memberikan informasi-informasi untuk dalam proses penyusunan RPB. Ada yang kemudian namanya tim penulis. Tim penulis ini kita bisa misalnya ngajak perguruan tinggi atau mungkin nanti orang yang ahli dalam itu. Sama nanti tim yang bagian administrasinya gitu. Jadi nanti dalam prosesnya di KAK-nya, kerangka kerjanya, acuan kerjanya dalam penyusunan RPB, kita minta untuk daerah menentukan 3 kepanitiaan tadi gitu. Tiga ada namanya tim administrasinya gitu ya, misalnya tim, terus kemudian ada tim teknisnya sama tim penulisnya. Jadi
ini nggak dibuatin sama Kak Arsyad? Kalau dulu yes, Oh, dibikin gitu sama ya? BNPB, RPB-nya, tapi sejak adanya SPM sub urusan Oh bencana iya, yang benar-benar. Permendagri 101 itu ya. Kan Setuju. itu di SPM itu sekarang ada 3 hal ya yang dilihat untuk sub urusan bencana. Yang pertama adalah soal pelayanan informasi dan rawan bencana. Kemudian yang kedua adalah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Yang ketiga adalah pelayanan untuk bagian namanya penyelamatan dan evakuasi. Betul sekali. Nah, kalau yang di RPB itu, kalau kata Ma tahu, RPB itu masuk di SPM sub urusan bencana untuk yang bagian pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan. Oke, walaupun di dalamnya tuh ada apa kegiatan-kegiatan saat darurat dan pasca, tapi tetap masuknya kalau di SPM di pra bencananya ya, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana tadi. Wah, keren banget nih. Terus ini nih, aku jadi penasaran nih, kalau misalkan daerah mau bikin misalkan dia sendiri aja gitu, mandiri, atau misalkan harus ngehubungin BNPB dulu, ngontak dulu, atau gimana sih caranya? Iya, ini kalau bicara soal pemerintah daerah yang akan menyusun RPB gitu ya Kak, pertama yang kami sarankan dan selalu kami omongkan ke semua pemerintah daerah, baik itu gubernur, bupati, dan kemudian sekda adalah informasikan terlebih dahulu kepada BNPB. Oke, berarti lapor dulu nih, daerah saya mau bikin RPB nih Pak, gitu ya berarti. Ya, karena kami punya data terkait daerah-daerah mana saja yang sudah menyusun gitu kan ya. Oke. RPB dan yang belum, atau misalnya yang kadaluarsa karena kan 5 tahun gitu kan. Nah, jadi pertama daerah memberitahukan kepada BNPB bahwa akan menyusun dokumennya. Kemudian yang kedua, kami akan menyampaikan bahwa daerah bikin namanya KAK dan RAB-nya gitu. KAK dan RAB ini untuk menentukan bentuk atau timeline kerja mereka itu akan seperti apa. Apakah 3 bulan atau 6 bulan gitu. Nanti di KAK itu juga akan berisi soal outline dokumennya seperti apa. Gitu. Oh, tapi ini ada pakemnya ya berarti ya, maksudnya RPB Kabupaten A dengan Kabupaten B itu harusnya sama formatnya dong, benar nggak sih? Pasti, karena RPB itu kan sudah diatur juga untuk terkait dengan NSPK-nya kan, norma standarnya. Betul. Jadi daerah nggak bikin dokumen RPB ini jangan sampai ngadi-ngadi gitu kan. Nanti kalau misalnya sudah jadi dokumennya, terus kayak ternyata tidak menjawab sebenarnya masalahnya ketika bencana itu datang. Misalnya ketika bencananya sebenarnya adalah potensi yang paling tinggi gempa gitu kan, tapi ternyata dalam bentuk aksi-aksinya di rencana aksi PRB-nya selama 5 tahun ke depan yang dilakukan adalah misalnya sosialisasi terkait dengan banjir gitu. Akhirnya pada saat gempa ya masyarakat nggak tahu nih harus menghadapi apa, harus melakukan apa gitu. Betul. Wow. Itu sekompleks itu berapa lama biasanya? 6 bulan? Kayaknya lebih deh. Idealnya 6 bulan sih. Oh, selesai tuh 6 bulan? 6 bulan selesai. Wow. Kan makanya yang sebenarnya diuji untuk memastikan dokumennya selesai adalah bagaimana komitmen dari pemerintah daerahnya. Kalau misalnya pemerintah daerahnya, banyak sebenarnya beberapa daerah praktik baik yang saya lihat dan saya apresiasi adalah banyak pemerintah daerah yang kemudian komitmen dan selesai juga dalam waktu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Dan cukup intens gitu. Luar biasa, berarti prosesnya tuh terus menerus berarti ya. Jadi nggak yang bikin. Tapi ini juga jadi penasaran, ada berapa bagian sih di RPB itu apa? Maksudnya ada yang sampai 6 bulan, 3 bulan gitu? Apakah ada banyak bab di dalamnya atau misalnya ada berapa banyak bagian itu gimana sih Kak? Pertama, yang perlu diketahui bahwa ada namanya mekanisme tahapan RPB gitu kan. Dari tahap awal itu misalnya kayak kita perlu namanya audiensi dengan pemerintah daerahnya. Karena ini dokumennya bukan yang seperti tadi Kak Tama bilang, ini ternyata juga bukan dokumennya BPBD aja, tapi juga dokumennya pemerintah daerah gitu kan. Terus kemudian nanti pas tahap terakhir yaitu sampai di legalisasi. Nah, proses panjang ini, tahapan ini, ada 3 kali tahapan yang mereka harus lakukan, yaitu namanya asistensi. Oh, asistensi. Oke, gimana tuh? Jadi kenapa perlu asistensi? Kak Arsyadnya,
Karena kalau kita nggak asistensi, nanti dokumennya telah jadi, terus ternyata nggak sesuai dengan kualitasnya. Sayang banget kalau misalnya ternyata budget yang udah dianggarkan untuk menyusun RPB ini, kayak ternyata kualitasnya nggak bagus gitu kan. Makanya perlu namanya balancing ini. Nah, asistensi pertama itu berkaitan dengan KAK sama RAB-nya. Jadi kami ingin memastikan bahwa KAK sama RAB ini tuh sudah sesuai dengan standarnya. Jadi misalnya kalau budget terserah dengan pemerintah daerah sesuai dengan kesediaan mereka 60 juta, 100 juta atau berapa ratus juta misalnya. Tapi terkait dengan KAK yang kami selalu pastikan adalah terkait dengan timeline-nya gitu kan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan outline penyusunan dokumennya. Babnya sendiri Kak Tama, jadi itu ada 6 bab. 6 ya? 6 bab. Dan penentuan terkait dengan 6 bab ini tidak istilahnya tidak ujuk-ujuk gitu ya. Ada dasar-dasarnya. Jadi tiap bab ini itu sebenarnya ada korelasinya dengan RPJMD-nya. Jadi bab-bab yang ada di RPB itu ternyata juga ada loh di bab-bab yang ada di RPJMD. Oh, selaras gitu ya maksudnya jadinya ya. Jadi ini sesuai dengan Permendagri yang kami ketahui dari Kemendagri bahwa ini terkait dengan monitoring dan evaluasi dan penyusunan dokumen gitu. Jadi ada bab pertama misalnya soal pendahuluan, isinya nanti akan soal latar belakang, terus kemudian apa yang menjadi ruang lingkupnya, landasan hukumnya. Kalau sumber permasalahan masuk situ nggak berarti? Itu bab 2. Oh, itu bab 2. Bab 2. Bab 2. Nah, landasan hukumnya misalnya kalau kita sekarang kan kita udah cukup seneng banget ya, Indonesia sekarang sudah punya namanya RIPB, Rencana Induk Penanggulangan Bencana, yang Perpres 87 tahun 2020. Gila, apal dong. Karena itu waktu itu bener-bener kayak prosesnya aku cukup ikutin gitu kan, dan bener-bener yang orang di balik layar yang kayak direktur deputi antar kementerian ngomong, terus kemudian aku yang harus kayak ngetikin di layar gitu, jadi cukup tahu gitu, dan prosesnya cukup menyenangkan gitu karena akhirnya Indonesia punya target 5 tahun tuh untuk penanggulangan bencana tuh apa aja. Kalau dulu misalnya kita mau bikin RPJMN kayak nggak tahu nih targetnya apa, target penanggulangan bencana gitu, akhirnya nggak secara terukur. Nah sekarang dengan ada RIPB kemudian diturunkan untuk yang tingkat daerah, misalnya kita punya RIPB jadi lebih terukur gitu Kak. Nanti di bab 2 itu Kak yang isinya adalah terkait dengan karakteristik dan isu strategis. Berarti di bab 2 ya. Bab 2 yang mengenalkan jadi musuhnya tuh siapa sih gitu, bencananya apa di situ, masalahnya kan, apa? Masalahnya apa? Masalahnya apa? Karena kadang-kadang bisa jadi gini, bencana itu bisa mengancam pembangunan gitu kan. Tapi juga bisa jadi kebalikannya. Pembangunan malah bikin ancaman baru. Ya, gitu. betul. Makanya di bab 2 ini yang kita pengen lihat sebenarnya apa sih sebenarnya jadi masalah pokok. Ada 3 hal yang kita lihat. Tadi yang aku bilang keterpaparannya, kapasitasnya, kemudian RPJMD-nya. Jadi kenapa RPJMD? Karena kita juga pengen tahu visi misinya pimpinan daerah itu apa. Jadi jangan sampai kemudian ketika dokumen udah jadi, kemudian rencana aksinya ternyata si pimpinan daerahnya nggak selaras gitu. Gitu sih. Nanti di bab 3-nya baru Kak berisi soal yang tadi rencana kerangka kerja penanggulangan bencananya. Bab 4, bab 5 ya terkait dengan matriks rencana aksi PRB selama 5 tahun. Wow, 3, 4, 5 tuh berarti lebih ke rencana apa yang akan dilakukan sama daerahnya ya di 3 fase bencana tadi. Bab 6 kesimpulan tutup. Iya ya, penutup. Penutup ya. Ini udah kayak bikin skripsi atau karya tulis ya. Gila, keren banget sih. Dan ada asistensi dari BNPB di situ. Jadi ibaratnya kayak udah kayak checkpoint ya, milestone gitu ya. Berarti daerah udah nyusun berapa bab, pendahuluan bab 1 terus diperiksakan gitu ya. Dan keterlibatan dalam proses penyusunan RPB ini nggak cuma BNPB aja sebenarnya. Karena di checkpoint terakhir di bagian asistensi ketiga itu kita melibatkan Kemendagri. Bappenas. Karena dan juga tim asistensi nasional kami yang kami memang rekrut untuk membantu prosesnya gitu. Jadi benar-benar dokumen ini ketika udah jadi ya bukan dokumen yang bisa kita bilang ece-ece gitu, tapi benar-benar dokumen yang bisa diacu gitu ya. Terus kemudian menjadi istilahnya bisa digunakan untuk daerah gitu. Ya, jadi sumber informasi valid lah ya gitu maksudnya. Karena kan gini, banyak juga isu dari orang-orang daerah tuh kadang kan mereka main ke sini ya kayak gitu, kadang nanya gitu ke
lantai 6 di kantor gitu. Kira-kira kegiatan pencegahan apa sih yang bisa dilakukan? Mereka nanya gitu loh ke kita. Nah, waktu itu saya juga bingung, masa sih nggak ada banget suatu sumber yang menjelaskan bahwa ini loh kegiatan yang harus dilakukan sama mereka tuh ini gitu. Ternyata mungkin daerahnya belum punya RPB kayaknya ya kalau kayak gitu ya. Betul. Karena kan harusnya kalau sudah punya RPB, jelas dong terpetakan dari A sampai Z, bahkan sampai yang pasca bencananya tuh ada semua di situ kan. Mereka tinggal nurunin doang kan kalau kayak gitu ya berarti tandanya. Betul. Wah, oke. Nah, jadi tadi juga sempat dibahas terkait yang anggarannya nih Kak. Tadi menarik juga sih, katanya ada yang cukup dengan 10 juta, cukup 60 juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta nih. Nah, ini juga merupakan salah satu asumsi atau informasi sebetulnya yang banyak dibahas sama teman-teman atau sahabat tangguh di daerah nih Kak. Ini tuh bener nggak sih gitu informasi-informasi kayak gini kita butuh konfirmasi dari Kak Arsyad nih terkait RPB ini. Boleh ya? Di sini kita punya sesi yang namanya mitos atau fakta. Mitos atau fakta. Nah ini nih Kak, ini dari tadi dianggurin mulu nih. Ada ini fakta, juga yang ini mitos. Oke. Nah nanti pernyataannya itu nanti ada di layar, boleh sama Kak Arsyad dipegang dulu. Oke. Nanti pernyataannya ada di layar, nanti kita baca bareng-bareng, nanti kita konfirmasi nih, ini bener nggak sih ini cuma mitos atau ini fakta? Oke. Gitu ya. Kita mulai ya. Jangan susah ya. Enggak lah. Ini kan biasa lah kalau isu yang beredar di teman-teman sahabat tangguh di daerah terkadang kan simpang siur nih, butuh kami butuh diyakinkan nih kan gitu maksudnya. Oke ya. Oke. Kita mulai mungkin yang pertama. Nah, pihak yang harus menyusun RPB itu hanya BPBD. Kayaknya tadi udah sempat disinggung sih ya. Apa nih jawabannya nih Kak? Sudah pasti nih. Mitos ya. Ini mitos banget. Jadi kenapa pihak yang harus menyusun RPB hanya BPBD ini menjadi mitos? Karena RPB ini kan dokumennya pemerintah daerah gitu kan. Tentunya dokumen pemerintah daerah ini kita juga perlu melibatkan yang lainnya dalam prosesnya, tim teknis tadi. Beberapa daerah juga proses budgetingnya, proses anggarannya itu juga ternyata melibatkan Bapedanya. Jadi Bapeda yang punya anggarannya gitu sih. Mereka yang ngatur juga ya. Iya. Otomatis mungkin gini, inisiasinya bisa dari BPBD mungkin ya. Bisa, betul. Tapi pada saat proses pembuatannya atau proses penyusunannya itu semua OPD terlibat. Nah, itu betul. Gak hanya OPD tapi juga keterlibatan dari LSM, kemudian media, kemudian sektor-sektor lain, forum PRB juga ikutan juga dalam ini prosesnya. Pentahelix itu? Betul. Oke, berarti NGO juga bisa berkontribusi dong dalam penyusunannya. Kalau misalnya dalam prosesnya di daerah tersebut ada NGO misalnya itu boleh. Oke, berarti tenang nih sahabat tangguh yang ada di BPBD. Kalian tidak kerja sendiri, kerjanya bagi-bagi. Gak capek sendiri lah ya intinya ya. Ada banyak pihak yang terlibat di sana. Oke, lanjut mungkin yang kedua. Nah, dokumen RPB adalah milik pemerintah daerah. Bener nggak sih? Fakta. Betul. Mitos atau fakta? Fakta ya? Fakta. Oke. Jadi dokumen RPB ini kan punya pemerintah daerah. Kenapa? Karena dokumen ini kan jadi acuannya si RPJMD. Gitu bener kan. banget. Dan dokumen ini kemudian kan akan jadi kayak arah gitu kan, untuk pengurangan risiko bencana di daerah tersebut seperti apa. Makanya ini adalah dokumennya pemerintah daerah. Tidak milik BPBD, tidak dibuat oleh BPBD sendiri. Bener ya kayak gitu ya. Betul. Oke, ini keren banget sih ini. Ya, boleh mungkin yang selanjutnya? Ini soal uang nih Kak. Katanya sih ini juga nih dari tim pengumpul fakta, kata pengumpul informasi. Asumsinya butuh sekitar 900 juta untuk menyusun RPB. Masa sih? Masa untuk satu dokumen itu lebih mahal daripada rumah di Citayam gitu misalkan. Rumah di Citayam kan nggak segini gitu maksudnya. Masa satu dokumen doang seharga rumah di Raffles Hills Cibubur? Bener nggak sih gitu maksudnya? Kayaknya nggak mungkin, apa mungkin? Oh ya, jadi itu mitos terkait dengan budget, terkait dengan anggaran itu diserahkan sebenarnya dalam. Jadi tidak ada target. Maksudnya tidak ada kayak ketentuan dari BNPB. Oh, idealnya adalah 80 juta. Nggak ada. Oke.
pada intinya adalah bagaimana dokumen ini tercapai, si outputnya kan berupa dokumen. Kalau misal dalam prosesnya rapat-rapatnya tidak ada snack misalnya, Nah, atau itu yang tuh. sederhana gitu, fine, Benar-benar. tidak masalah. Dan yang paling penting kan adalah dokumen ini jadi gitu kan ya. Oke. Tapi kalau misalnya, dan teknisnya sebenarnya kalau untuk menyusun RPB itu kan bisa dengan swakelola misalnya, atau misalnya kontraktual gitu kan. Oh. Atau misalnya ternyata nggak pakai mekanisme swakelola atau kontraktual tapi disusun oleh BPBD sendiri, itu juga bisa. Oke. Karena beberapa daerah karena keterbatasan anggaran, ya udah mereka bikin aja sendiri gitu. Karena kan sebenarnya sumber informasinya sudah ada, hanya tinggal perlu dikumpulin aja kan. Iya, dikumpulkan, diolah, dan dijadikan sebuah dokumen yang tadi ya. Betul sekali. Jadi nggak ada tuh teman-teman sahabat tangguh standar misalkan kalau mau nyusun RPB harus rapat di hotel 2 bulan. Nggak juga sih ya. Enggak. Kalau misalkan cuma punya ruang rapat yang sudah bagus katanya di kantor bupati, itu bisa dipakai berarti kan rapat di situ aja gitu. Betul. Tinggal modalin snacknya aja lah misalkan kayak gitu. Dan faktanya juga adalah dalam proses asistensinya kami kami lebih menyarankan orang-orang ini untuk pemerintah daerah untuk dilakukan secara Zoom. Karena secara budget juga mereka nggak perlu harus datang ke Jakarta gitu kan. Jadi tinggal Zoom aja, tinggal agendakan, nanti dari direktorat kami akan menjadwalkan kira-kira mau kapan, dan kemudian kita bahkan kalau misalnya nggak punya Zoom, kita juga akan kasih link Zoom-nya gitu. Jadi intinya dalam proses RPB ini mudah gitu kan ya, tidak ribet gitu ya. Kalau misalnya ribet ya berarti dari pemerintah daerahnya mungkin ya mau ribet sendiri. Jadi simple aja. Jadi dicari mekanisme ataupun metode yang paling sederhana. Iya. Karena targetannya RPB-nya jadi. Betul. Bukan meetingnya berbulan-bulan di hotel. Enggak kayak gitu ya berarti ya. Iya, betul. Oh gitu. Tapi ini ada ininya nggak? Maksudnya tadi yang disebutkan ada misalkan untuk menyusun pendahuluan, untuk menyusun bab 1 kira-kira butuh berapa pertemuan kayak gitu, ada ininya nggak sih, ada standar yang udah dibuat belum sih? Kalau standar pertemuannya setidaknya ada FGD-nya sebenarnya. Yang kita butuhkan dalam proses ini kan sebenarnya FGD-nya, kemudian FGD ini kan berarti pengumpulan datanya kan. FGD-nya setidaknya 1 kali, 2 kali, 3 kali itu idealnya sih. Oke. Berarti ada apa istilahnya ya, petunjuk pelaksanaan barangkali? Iya, ada. Kami juga ada pedomannya. Kami ada pedomannya, nanti bisa dicek di linknya. Nanti mungkin minta bantuan dari teman-teman di ini juga ya, untuk link ini bisa dimasukin ke deskripsi video mungkin ya untuk ininya. Keren banget dong kayak gitu ya. Berarti ini hoax ya? Hoax. Totally hoax. Udah bukan mitos lagi. Bisa bikin rumah di Raffles Hills Cibubur cuma bikin 1 dokumen. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini kayaknya BNPB tidak menyediakan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyusunan RPB. Wah, ini kayaknya enggak banget sih kayaknya. Masa RPB-nya diharuskan masuk ke SPM 101, tapi BNPB tidak menyediakan pedoman atau petunjuknya, ini kok agak gimana gitu maksudnya tuh. Ini hati-hati ya. Ini asumsinya ini juga sih agak liar juga nih. Tapi nggak punya. Nah, ini perlu dikonfirmasi juga nih. Jangan-jangan nggak ada. Mitos. Berarti ada dong. Ada. Nah, ada ya. Nanti berarti sepaket tadi di link yang tadi atau gimana? Iya. Dan kami juga menyediakan BIMTEK, bimbingan teknis terkait dengan RPB buat daerah. Nanti kalau misalnya tahun 2023 akan menyusun dokumen RPB-nya, nanti bisa informasikan ke kami kalau misalnya butuh BIMTEK gitu. Nanti kita tahun depan kita ada 2 kali BIMTEK. Wow, keren banget. 2 kali itu setiap daerah bisa ikut atau hanya di beberapa daerah tertentu? Tentunya daerah yang sudah menyusun tidak perlu ikut, ya kan? Kemudian kalau sudah ikutan BIMTEK nggak perlu ikut lagi. Jadi benar-benar kita udah punya datanya gitu ya. Jadi benar-benar orang-orang yang kita juga udah, maksudnya bahkan mengundang ikutan BIMTEK juga tentu kita melihat prioritas dulu. Oke, kayak gitu ya. Betul. Sudah ada pedomannya. Ada BIMTEK-nya juga. Betul sekali. Kurang apa coba BNPB ini? Jadi benar ya, dimasukkan ke dalam SPM 101 juga ada ininya, ada penyediaan ininya ya, tata caranya juga kita ajarkan gitu ya. Oke, keren banget sih Kak, ini luar biasa bener. Ini kesempatan yang baik juga buat saya pribadi gitu ya, karena ya selama ini
saya juga agak bingung nih terkait RPB juga. Mungkin sahabat tangguh di rumah yang menonton ini, entah di rumah entah di kantor gitu ya, mungkin bertanya-tanya sebenarnya kayak gimana sih RPB itu. Ternyata nggak terlalu belibet sebetulnya ya, karena kan sudah disediakan juga acuannya, Betul. pedomannya gitu kan, tinggal ngikutin dan ya tinggal niat untuk menyelesaikan RPB-nya tersebut gitu ya Kak ya. Betul. Oke. Nah, ya terakhir mungkin Kak, ini sedikit pertanyaan yang agak berbau harapan. Kalau misalkan semua daerah, kabupaten kota di Indonesia ini sudah menyusun RPB dari di Aceh gitu ya sampai di Papua, semua kabupatennya di Indonesia sudah menyusun RPB. Kira-kira nih Kak, efek baik apa yang mungkin terjadi kalau semua daerah sudah menyusun RPB? Tentunya bukan sekedar menyusun gitu kan ya, Betul. tapi juga benar-benar mempraktekkan, melakukan dan mengimplementasikan si rencana aksi dari PRB-nya gitu ya, RPB-nya selama 5 tahun ke depan. Kalau misalnya tentunya yang kami harapkan adalah yang pertama, dampak korban jiwanya tentu berkurang pastinya. Dampak korban, dampak ekonominya, perekonomiannya juga tentunya berkurang gitu ya. Iya. Kerusakan jumlah infrastruktur juga berkurang karena mereka melakukan aksi-aksi yang sudah diamanatkan. Makanya sebenarnya dalam RPB ini, si rencana aksi ini jangan sampai hanya cuma sekedar rencana aksi. Perlu diimplementasikan agar nantinya kalau misalnya terjadi bencana yang mereka sudah tahu kan sebenarnya kan. Iya, Saya sudah betul. tahu daerah saya itu ancaman bencananya apa aja udah tahu. Kemudian aksinya udah tahu. Iya. Kalau masih ternyata korban jiwanya masih banyak, korban secara ekonominya masih tinggi, Betul. tentu perlu dievaluasi. Makanya dalam RPB sendiri kami juga menganjurkan untuk mereka melakukan pertemuan gitu ya, di bagian nanti di bab 6 gitu ya, ada yang namanya pemantauan gitu ya, pemantauan dan evaluasi untuk melihat sebenarnya evaluasi, kita perlu melakukan evaluasi per 6 bulan, setahun gitu ya, untuk melihat apakah rencana aksi yang kita sudah lakukan ini sudah dilaksanakan atau belum. Kalau belum berarti jangan di checklist gitu. Oke. Wah, ini keren banget sih. Itu tadi pemaparan yang keren banget, luar biasa dari Kak Arsyad ya. RPB yang asalnya bagi saya pribadi itu dokumen yang ini gimana sih bikinnya, ngejelimet dan lain-lain, ternyata setelah dijelaskan oleh pakarnya ya cukup terbayang cara untuk menyusunnya. Ya. Juga nanti dibarengi adanya sumber informasi ataupun pedoman ya dalam penyusunannya. Betul. Thank you banget loh Kak. Terima kasih juga Kak Hatawa udah undang dan ngajakin di sini. Terima kasih atas waktunya. Nah, terakhir mungkin ya, ini ada, saya juga jadi ingat ngomong-ngomong rencana, ini pernah dipopulerkan sama seorang tokoh gitu ya. Katanya sih, kalau misalkan kita gagal dalam merencanakan, mungkin kedepannya kita merencanakan untuk kegagalan. Katanya kayak gitu, itu saking pentingnya yang namanya sebuah rencana. Makasih ya Kak ya. Thank you Kak. Itu aja mungkin sahabat tangguh. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya Tama, pamit undur diri. Selalu update bencana, jangan sampai jadi korbannya. Terima kasih.